Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Penanda sekalian, kelas 10 IPS 1 dan 2. Pembelajaran kita seharusnya ini adalah yang ke-4 seharusnya ya. Tapi minggu yang lalu terputus karena ada penggeseran waktu. Baiklah Nanda, kita mulai belajar. Kemarin itu ada tugas ya. Nah, tugasnya akan kita review dulu. Pertanyaan dari Abati. Bukan pertanyaan, tapi review ya. Review artinya mengulang apa yang telah dipelajari minggu lalu atau yang sudah ditugaskan. Bukan minggu lalu, sudah 2 minggu yang lalu barangkali ya. 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu kita tidak belajar karena waktunya digeser oleh rejim ini. Baik, anak-anak sekalian, ya teringat Abati minggu lalu itu tanggal 1 Hijriahnya di hari Selasa, digeser ke hari Rabu. Tapi nampaknya nggak ada yang berani untuk menggeser tanggal 17 Agustus ya. Silahkan, siapa yang mau mereview 2 poin saja misalnya. Kalau ada poinnya 1 atau 2 poin silahkan. Silahkan raising hand, tunjuk tangan dulu antum. Dan setiap kali antum menyampaikan sesuatu, setiap kali antum menjawab, setiap kali antum beraktivitas atau aktif dalam ruang virtual atau kelas virtual ini, itu adalah sebuah nilai buat antum ya, nilai plus. Jadi UH yang sebenarnya bagi Abati adalah ujian harian, artinya setiap hari kita belajar. Abati akan menilai. Kemudian kan tidak semua Abati bisa dinilai. Bisa. Yaitu dari buku-buku catatan itu juga bisa dinilai. Tetapi yang aktif itu memiliki nilai plus sebagai tabungan investasi antum untuk nilai rapot nantinya. Begitu, silahkan Ananda, sudah ada yang raising hand ya, Abati lihat dulu. Sudah ada Faizi Arkan, kemudian ada Rizky Ferdian Syah. Kalau di sini munculnya Rizky dari yang ke pertama, padahal tadi Faizi yang pertama. Baik, Faizi dulu, kemudian nanti Rizky. Kita buka dulu untuk 2 ya. Seorang untuk raising hand. Untuk mereview yang sudah raising hand, yang sudah angkat tangan. Baik, Abati. Ini yang tugas biologi yang 20 cabang ilmu biologi kan, Abati? Ya, boleh. Ya. Antum sebutkan 2 saja ya. 2 saja, oke. Yang pertama itu adalah patologi. Patologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penyakit. Yang kedua ada virologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari virus. Oke. Abati tanya, ini nampak nggak whiteboard-nya? Belum, Abati. Belum nampak whiteboard-nya. Baik.
Berarti harus, oh iya betul. Ya berarti belum di ini kan, belum di whiteboard-nya mana? Belum muncul. Sudah ya? Sudah ada ya whiteboard-nya ya? Sudah berarti. YG tadi adalah patologi 1. Yang kedua virologi. Virologi. Anda sekalian, secara etimologi kata logos itu ya, logos adalah ilmu. Ini dari bahasa Yunani. Ilmu. Oke. Biologi ya, bios dan logos. Bios dan logos. Bios hidup ya, bios itu adalah hidup. Logos ilmu. Ilmu hidup artinya ini secara bahasa. Secara pengertian artinya ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Ya. Ilmu tentang makhluk hidup atau yang mempelajari makhluk hidup. Oke, makhluk hidup. Makhluk hidup itu bahasa bahasa biologinya itu disebut organisme. Dari mulai sekarang antum harus istilah-istilah biologinya harus sudah antum pahami ya. Organisme itu adalah makhluk hidup. Di SMP antum sudah mempelajari apa itu makhluk hidup atau organisme. Makhluk hidup atau organisme ini adalah makhluk yang memiliki itu ya. Yang memiliki ciri-ciri hidup. Ya, ciri-ciri hidup. Itu disebut makhluk hidup. Contohnya, makhluk hidup itu yang dipelajari oleh ilmu biologi adalah manusia, manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Sebenarnya secara biologi manusia dengan hewan ini dikategorikan hewan. Ya, tapi dibedakan lah ya. Dikatakan hewan. Dan masuk kelasnya sama dengan kelas hewan, yaitu kelasnya mamalia. Mamalia artinya yang memiliki mamae. Arti mamae itu adalah kelenjar susu. Kelenjar susu. Kelenjar susu. Kalau kita raba masing-masing punya kelenjar susu. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang paling banyak kelenjar susunya ya tentu saja perempuan. Baik Anda sekalian, yang memiliki ciri-ciri hidup, apa saja ciri-ciri hidup itu antum di SMP sudah belajar. Ya, di antaranya adalah bernafas misalnya, ya. Dan sekarang ini sesuatu yang sangat mahal sekali. Anda sekalian belajar biologi harus sampai kepada yang menciptakan ya, harus sampai kepada sang pencipta ilmu biologi itu sendiri ya, dan seluruh makhluk hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini pandangan biologi ya, makhluk ini. Kalau pandangan agama, ya, agama Islam khususnya, ya, malaikat juga makhluk, ya, malaikat juga makhluk hidup. Jin, setan juga makhluk hidup. Hanya ini kan gaib, jadi tidak bisa dipelajari oleh biologi. Ya, kalau ada makhluk hidup, organisme, berarti ada makhluk yang tak hidup, anorganisme, atau disebut juga anorganik, makhluk tak organik dan anorganik. Balik lagi ke sini, cirinya adalah bernapas, kemudian juga berkembang biak disebut reproduksi. Bernapas disebut respirasi. Respirasi. Apalagi butuh makanan, nutrisi. Butuh makanan ya. Dan lain sebagainya antum pelajari kembali pelajaran di SMP. Sekarang balik lagi kepada review, sudah ada 2 ini, patologi, logos, ilmu. Patologi itu adalah ilmu tentang penyakit, artinya mempelajari penyakit-penyakit. Penyakit sekarang adalah penyakit COVID-19. Ya, COVID-19. 19 atau 21 ya, sekarang kan udah tahun 2001. Tahun 2019, terus 2020, COVID-20. Oh iya, ini bukan masalah tahun. Tapi ini adalah, ya, para ahli, antum cari tuh referensinya kenapa disebut COVID-19. Corona virus. Oke. Kemudian, tapi sekarang udah ada lagi katanya varian baru, ya. Itu hasil-hasil mutasi biasanya. Ya. Alpha India lah dan lain sebagainya. Tetap kita harus waspada. Ya. Baik Anda sekalian. Nah, contohnya COVID-19 atau Corona. Ya, disebut penyakit COVID-19. Kenapa COVID? Kenapa COVID? Nah, penyebabnya apa? Virus. Nah, ilmu yang mempelajari tentang virus, nah ini langsung nyambung ya, yaitu virologi. Jadi ilmu tentang virus. Itulah ya. Wah, cabangnya itu banyak sekali. Nah, ini baru 2, patologi dan virologi. Berikutnya tadi yang kedua, silahkan. Oke, Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ferdiansa. Yang pertama, kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, imunologi, ilmu yang mempelajari tentang imun. Ya, baik. Rizky, Ya, ini Abadi. whiteboard ini nampak nggak ya? Nampak? Nampak, Abadi? Nampak. Ulangi, Rizky. Yang pertama apa? Yang pertama, kardiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, imunologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang imun. Baik, Rizky, terima kasih. Kardio. Kardio. Ada 2 kata ini, kardio dan logos. Kardio itu adalah jantung. Tadi logos adalah ilmu. Ini tolong ada kucing luar. Kardio adalah jantung.
Lokus ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jantung. Oke. Tentang jantung. Jantung siapa? Jantung manusia khususnya, ya. Oke, jantung itu adalah organ. Nanti kita akan belajar ruang lingkup ya, ini bagusnya sih ruang lingkup dulu, nggak apa-apa. Organ ya membentuk sistem organ, ya nanti membentuk sistem organ kalau dia sudah bergabung dengan yang lain-lainnya, misalnya dengan pembuluh darah, ya. Misalnya ada pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri maupun vena, membentuk sistem organ, itulah. Nah, sistem organ apa? Jantung, pembuluh darah, dengan darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Nanti pembuluh darah ada bagian-bagiannya, jantung ada bagian-bagiannya, ya. Terus darahnya itu sendiri juga ada bagian-bagiannya, terbagi-bagi, terurai lagi. Ya, itulah membentuk sistem organ. Sistem organ apa namanya? Ya, namanya adalah ya circulatory system. Ini bahasa Indonesianya aja ya, circulatory. Atau kalau di ini kan barangkali kan nggak enak juga nulis begini ya. Bentar. Nanti di sistem sirkulator. Sistem sirkulatori. Circle. Kenapa sirkulatori? Karena circle. Circle itu apa? Muter dia. Ya, dari jantung, dari jantung, misalnya darah. Jadi sistem peredaran darah. Circulatory system ini adalah blood circulatory system. Jadi sistem peredaran darah. Ya, peredaran darah. Itulah. Ada peredaran darah besar, ada kecil. Dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Itulah. Yang kecil jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Begitu ya. Nanti detailnya nanti di kelas kalau dilanjutkan, tapi antum ini kan IPS, jadi sekedar pengenalan, namun demikian manfaatnya sangat besar, karena biologi adalah ilmu yang tidak ada satu kehidupan pun yang tidak berkaitan dengan biologi. Harus antum camkan, semua aspek kehidupan hampir dipastikan. Nah, itu barangkali itu ya. Semua aspek kehidupan manusia ya. Semua aspek kehidupan manusia hampir dipastikan berkaitan dengan biologi. Anda sekalian, sebelum abadi lupa, dicatat oleh antum. Pertama, antum namanya mencatat hukumnya wajib. Antum tidak mencatat, hadir dari awal sampai akhir dianggap tidak hadir. Ingat itu. Mengapa? Sebab absen akan dianggap hadir kalau antum melampirkan catatan.
dianggap hadir adalah antum hadir plus lampiran catatan. Dari awal sampai akhir antum hadir, tak ada catatan. Catatan untuk apa? Satu adalah indikator kehadiran antum. Kalau antum yang tidak hadir karena satu dan lain hal, karena faktor misalnya jaringan dan lain sebagainya, coba Abati lihat di sini tuh. Ada yang baru masuk, ya. 3 orang baru masuk nih, hijab. Jakin, oh bukan 3 orang, 1 orang. Cuman mungkin dia mau masuk susah. Makanya jangan terlambat. Terlambat ya susah. Ini si Jaki tadi. Baik. Antum catat, antum tonton videonya lagi, atau antum minta dari catatan kawan dan antum tiru, antum pelajari. Bagusnya sih dari video. Cuman video kan ya terpaksa lah antum terlambat. Iya, nggak apa-apa. Antum kirim besoknya boleh Abati? Boleh, tapi antum kan tidak hadir. Cuman antum dapat nilai. Nilai apa? Nilai catatan. Dengan antum jujur aja, berarti saya tidak masuk, tapi saya sudah nonton lagi dah. Nah itu bisa saja oleh Abati dianggap hadir, bisa saja. Dibandingkan dengan yang tidak hadir, tak punya catatan, dianggap tidak hadir itu malah. Kalau antum misalnya satu dan lain hal ya, seperti misalnya ya ada aja gangguan ya, mati listrik dan sebagainya lah, atau susah masuk. Antum tonton lagi videonya, walaupun besok lusanya antum masukkan. Yang penting antum belajar. Apalah artinya kalau hadir pun tapi pikirannya, aktivitasnya tidak hadir dalam pembelajaran. Itu Ananda ya. Abati akan sampaikan sedikit demi sedikit. Yang penting antum memahaminya. Yang kurang paham antum nanti tunjuk tangan. 20 menit lagi. Baik Ananda. Jadi kardiologi itu ilmu tentang jantung, ya. Jantung ada 4 bagian, jantung manusia ya, beda-beda nanti jantung apa ikan lain lagi, ya. Kalau di SMP mungkin antum apa namanya itu? Ya sudah mempelajarinya juga barangkali ya. Ini atrium dan ventral. Begini, kita tidak memperdalam dulu, tapi ini kita hanya mengetahui apa saja cabang-cabang, cuman supaya ingat cabang-cabang ilmu biologi. Cuma supaya antum ingat, ya sedikit diuraikan begitu. Anda sekalian? Dah, kemudian yang kedua tadi imunologi. Yang berikutnya ya. Imunologi, imun artinya kekebalan, logos ilmu. Ya, kekebalan. Nah, jadi ilmu yang mempelajari kekebalan tubuh manusia. Mulai kekebalan tubuh manusia ini sudah disiapkan oleh Allah ya, sudah dirancang. Misalnya dengan sistem darah ya, ada limfosit, itu ada untuk kekebalan tubuh, pertahanan ya. Ada leukosit ya, leukosit darah putih, leukosit ya, leukosit darah putih ya. Ini semua diantaranya ini kekebalan tubuh, diantaranya pertahanan tubuh. Nah, sekarang ada vaksinasi. Ya, itu juga sebuah sistem untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia, ya, imunisasi.
sedang ramai sekarang ya, tentang vaksin COVID-19. Oke, baik Ananda, nanti lebih lanjut lagi, itu secara garis besar. Tinggal 20 menit ke depan. Berarti ingin cek ininya ya, berarti ingin tanya, apakah antum sudah punya link? Ini udah di ini, masih ada yang baru masuk nantinya. Si Jaki Nugrahi dari tadi sudah di ini. Keluar lagi atau gimana? Kehadirannya kurang bagus ya, belum 30-an. 30. Kurang bagus kehadirannya. Pertanyaan Abati, apakah antum untuk untuk absensinya linknya sudah ada kan? Abati tidak robah-robah. Sudah ada dan sudah ada disisipkan untuk mengirimkan melampirkan catatannya ada? Tolong dijawab. IPS Abati rasa sudah ada. Biologi. Sudah ada belum bio 1 2? Oh ya. Ntar Abati buka dulu ya. Nama kelas sudah, Alfa udah, lampirkan foto atau scan catatan belajar hari ini pada oke, sudah ada ya. Linknya tidak berubah yang kemarin. Berarti link tidak akan dirubah-rubah. Terbuka. Tapi ingat, antum tidak boleh membuat atau membuat absen sampai 2 kali. Tapi sekarang antum udah bisa ngabsen. Tapi belum sempurna karena antum kan belum ada catatan. Kapan catatannya? Nanti setelah habis ini baru. Berarti akan kasih waktu toleransi 1 jaman dari sekarang setelah belajar ya. Berarti lihat, antum foto, antum scan, web scan, antum langsung lampirkan catatan hari ini. Ingat, tidak boleh 2 kali memasukkan. Pertama, mengganggu. Kedua, berarti antum peragu apa udah masuk atau belum barangkali. Ya, terutama mengganggunya tuh. Udah Abi udah sampaikan sekarang Abati ya, Abati sudah sampaikan. Tak boleh sampai 2, apalagi sampai 3 kali. Udah dimasukkan, masukkan lagi. Nggak usah peragu antum. Yakin aja, tetap masuk. Di sana kan sudah ada notifikasinya. Oh, udah masuk misalnya. Oleh Abati sengaja tidak dibatasi 1 kali. Karena ini terus-menerus. Biarkan aja. Karena tidak bisa sembarangan orang juga untuk masuk. Kalau yang nggak punya catatan, ya nggak bisa. Oh, bisa ditipu-tipu dengan apa saja? Kan diperiksa oleh Abati. Kan itu nilai harian, kan UH itu. Antum nulis itu nggak akan bisa nulis kalau tidak pakai otak, pakai pikiran, itu kognitif. Benar nggak? Antum nulis misalnya gini, imunologi atau kardiologi, ya, adalah ilmu untuk kekebalan tubuh. Berarti kan kamu nggak ada itu kognitifnya, alias pengetahuan alias otaknya. Artinya antum tidak mempelajari, tidak memperhatikan. Kardio itu adalah jantung, logos ilmu tentang jantung ya. Terus ada catatan Abati yang lain-lainnya tadi, masalah organ, sistem organ, catat oleh antum. Ya, ada sistem nanti ya. Sistem organ yaitu circulatory system, sistem peredaran darah. Ya. Gitu. Nah, kan pakai kognitif. Jadi dilihat oleh Abati, lihat. Oh ya. Kemudian antum menulis itu psikomotor.
Kemampuan antum untuk menuangkan pikiran yang dipahami oleh antum, pelajaran yang antum pahami. Afektif, antum membuat itu udah afektif, udah sikap. Antum rapih-rapih itu juga sudah sikap. Antum menyetorkannya cepat, itu udah sikap. Itu afektif. Dinilai 3 aspek itu, Ananda. Semua pelajaran dinilai 3 aspek itu. Ya. 926. Ya. Yang ini ada satu orang lagi nih, siapa? Nadira Andresi. Silakan. Saya berarti. Terus berikutnya nanti antum silahkan bertanya. Ya, minggu depan kita ruang lingkup biologi. Jadi cabang-cabang ilmu biologi sudah selesai sekarang. Minggu depan ruang lingkup biologi. Kemudian minggu depannya lagi pengambilan nilai. Harusnya mah minggu depan tuh pengambilan nilai. Cuma kemarin terganggu itu. Gara-gara rejim menggeser waktunya itu. Waktu sejarah Islam berani-beraninya main geser-geser. Oke, baik Ananda, silahkan. Apa namanya itu? Sekarang antum persiapkan untuk bertanya. Pertanyaan antum merupakan nilai plus antum. Mau pertanyaannya sejelek apapun, antum tetap bagus yang bertanya. Yang jelek yang mana berarti? Yang tak berani bertanya, yang tak pernah bertanya. Belajar kok diam saja. Gitu. Aduh, berarti memang saya ini, kalau di PKWU mah wajib ya, kewirausahaan. Oke, nggak apa-apa, berarti maklumi ada yang mungkin sama sekali tidak. Tapi dia rajin menyimak tulisannya, membuat tugas tulisannya bagus. Ya toh. Tapi antum juga wajib ya menyampaikan pendapat, wajib melatih, harus dilatih. Ya. Kenapa? Karena oleh Allah udah dikasih karunia antum bisa bicara. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki, punya mulut, punya lidah, tapi tidak bisa berbicara. Ada. Bismillah. Silakan satu orang lagi, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nadira Fajri Andresi dari kelas 10 IPS 1. Yang pertama, briologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari lumut hati, dan lumut tanduk. 2. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nadira, kenapa nggak ada videonya kamu? Ada kok, berarti. Berarti yang mana? Atau mana? Coba lihat sama yang lain, ada nampak nggak video Nadira? Nggak ada berarti. Ada nggak? Nggak ada berarti. Kedengaran oleh kamu Nadira, nggak ada. Jaringan saya mungkin Abati, saya coba refresh dulu ya Abati. Oke lah. Kalau Abati bukan jaringan, kok bisa ke jaringan? Tapi itu memang antum udah diklik atau belum gitu itunya videonya. Karena kalau jaringan suaranya kok bagus terang. Ada juga ya mungkin teknis di sana. Apa. Oke, baik Ananda. Tadi apa? Apa tadi yang disampaikan?
Apa cabang ilmu biologi tadi? Siapa yang nangkap? Cabang ilmu biologi apa tadi? Saya berarti Biologi dan ekologi. psikologi. Ekologi dengan apa? Biologi dan Biologi. ekologi. Biologi dan ekologi. Ekologi. Brio, ya, brio ini adalah lumut, ya, lumut. Ya, nanti kita akan belajar lumut. Kalau seandainya, tapi kalau nggak salah lumut ini tidak dimasukkan kepada yang esensial ya. Kalau kita sedang, tapi nggak tahu sekarang, apakah memang semua materi dipelajari atau tidak selama. Kalau kemarin itu kan dipilih mana yang esensi-esensi. Lumut, logos, ilmu. Ilmu tentang lumut. Jadi nanti begini Ananda. Ya lumut tadi sebutkan ada lumut tanduk, ada lumut daun gitu kan. Jadi ini sebetulnya kita mempelajari lantai tumbuhan. Tapi lumut itu ada peralihan. Ya, kalau tumbuhan itu disebut kormopita. Kormopita ini adalah tumbuhan yang sudah disebut tumbuhan sejati lah ya, sejati. Sudah bisa dibedakan antara daun, batang, akar. Nah, sementara tumbuhan yang belum bisa dibedakan antara daun, batang, dan akar disebut talofita. Ini satu ilmu juga. Talofita itu adalah talofita. Disebut juga organisme atau tanaman talus. Ya. Talus. Ini semu atau belum bisa dibedakan. Ini belum bisa dibedakan antara daun, ya, daun, batang, dan akarnya. Ini tidak sejati. Tidak sejati. Ada, tapi seolah-olah sebagai daun, seolah-olah sebagai batang, seolah-olah sebagai. Nah, ini apa ini? Contoh tumbuhannya apa? Contoh tumbuhannya adalah ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Talofita yaitu jamur. Ya. Nah, Anda sekalian, di antara talopita, nah ini ke sini. Di antara talofita dengan kormopita, ini ada yang disebut bryophyta. Itulah. Bryophyta. Yaitu tumbuhan lumut. Nah, ya. Ini tumbuhan lumut ini peralihan dari talopita, talus, kepada kormopita. Kormo itu biji sebetulnya. Kormopita. Ya. Begitu. Jadi ini adalah tumbuhan perantara antara talopita dan kormopita. Lumut-lumutan ini. Ya, lumut.
di tembok antum tuh yang tidak pernah dibersihkan, misalnya di tembok di luar atau di dalam juga itu kan ada yang hijau-hijau. Nah, itu ada lumut tuh. Ya lumut itu. Gitu ya Ananda sekalian, sedikit nih tentang biologi. Kalau ekologi udah jam berapa ya? 36:40 menit lagi. Siap-siap bertanya ya. Habis ini antum pelajaran apa? Bahasa Inggris yang resminya abati. Bahasa Inggris abati. Oh ya. Ada meet langsung? Ada meet? UH. Oh, UH ya. Oke, kalau gitu harus pas. Tuh, orang lain udah UH. Abati. Abati udah UH. Ini UH nih. Ini sedang UH nih abati nih. Buku catatan antum yang disampaikan tuh UH. Ujian harian. Tapi 2 minggu lagi ya. Kalau enggak minggu depan, harusnya minggu depan karena ini tuh ini. Tapi siap-siap saja antum. Siap-siap, siapa tahu minggu depan abati sudah ambil nilai. Apa abati ambil nilainya? Catatan antum di ini, dikumpul, dimasukkan. Kan sudah kemarin tuh baru ngumpulkan antum. Sekarang dimasukkan ke dalam satu tempat khusus. 1 jam. Siap-siap antum. Yang kedua apa lagi abati? Nih antum bertanya, antum menjawab. Potong-potong video antum itu. Masukkan ke channel YouTube antum. Atau paling tidak di Drive. Antum harus sudah punya channel lah, masukkan channel. Walaupun bukan untuk umum, tapi untuk pribadi. Nah, nanti dimasukkan juga ke tempat abati. Kepada halaman tertentu. 38. Ananda tentang ekologi nanti akan diperdalam lebih lanjut. Ekologi ini adalah ilmu tentang lingkungan hidup. Nah, nanti di semester 2 akan dipelajari tentang lingkungan. Ya. Apa itu lingkungan? Ya, mempelajari tentang ekosistem. Sistem lingkungan. Ya, ekologi secara keseluruhan. Jadi ini adalah lingkungan yang secara menyeluruh, itu ekologi. Dan nanti ke bawahnya adalah ekosistem. Ya, ekosistem banyak, ada ekosistem air, ada ekosistem darat. Air dibagi juga, ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Darat, banyak sekali macam-macam ya. Ada gurun, ada tundra, ada hutan hujan tropis, ya, dan lain sebagainya. Abati udah bilang tadi siapa yang mau bertanya silahkan. Paling hanya 1 orang atau 2 orang. Di raising hand 1, silakan. Siapa ada yang bertanya? Untuk mengumpulkan nilai antum, nilai harian, nilai plusnya ini. 1, 2. Sian, ada yang bertanya apa Abati yang mau ditanyakan? Ya, ada yang barusan kita bicarakan. Misalnya, saya ingin bicara tentang ini. Kalau antum mau bertanya itu bukan mendadak. Begitu abati sedang menjelaskan tuh, saya mau nanyakan ini. Dicatat oleh antum, ditulis, saya mau nanyakan ini nanti. Ditandai gitu kalau abati begitu, ya. Abati sedang dengarkan sesuatu, terus abati kasih tanda T atau kadang-kadang begini, ya, tanda T, tanya. Ya, nanti saya akan nanyakan ini, bla bla bla. Gitu loh. Ditandain, tiba-tiba muncul lagi, ini kedua. Antum kan nulis, ya saya ini nggak mau nanyakan ini, Gitu caranya tuh Ananda. Jadi begitu ini silakan bertanya, langsung tunjuk tangan, bukan mendadak waktu itu. Gitu loh ya, itu rahasianya begitu. Sudah 9.40 udah fast. Namun demikian 1 menit bolehlah. 1, 2. Nggak ada yang raising hand, abati akan tutup. 2. Abati lihat. 3, tidak ada. Ananda sekalian, kita cukupkan sekian. Antum siap-siap minggu depan, siapa tahu abati. Apa abati UH? Bukan. Mengambil nilai. Gimana caranya abati mengambil nilai abati? Gini caranya nih. 1, antum siapkan. Dari sekarang antum kan sudah dibuat itu, ya. Dipotoin semua catatan antum. Pertama buat dulu catatannya, lengkapi catatan.
lengkapi catatannya ya. Nih cara ngambil nilai abati ini. Ya udah minggu depan aja karena yang lain harusnya memang abati juga minggu depan tuh udah selesai semua. Catatan dilengkapi. Oke. Kemudian setelah itu dipoto atau di scan. Setelah itu apa? Dikirim kemana? Nanti minggu depan. Dikirim kemananya. Jangan lupa catatan ini kasih nama antum, nama lengkap, kasih kelasnya, dan setiap halaman ini oke. Tanda tangan. Setiap halaman. Asli ini nama kelas tanda tangan. Nah, ini satu. Apalagi abati? Keaktifan antum. Nah, keaktifan. Dari mana? Video. Kan videonya abati ini kan. Antum mau memvideokan sendiri apa recording bagus silahkan. Antum mungkin ada setiap mau bertanya atau apa di recording bagus. Kalau nggak ada lihat video ini. Kemudian antum nanti crop atau apa namanya di cut ya, dicari ini durasi antum 1 menit atau 2 menit dengan abati menjelaskan ambil gitu loh. Setelah itu mana? Nah ini dipotong-potong ya, dipotong-potong. Nah setelah itu dikemanakan? Dikirim kemana? Nanti minggu depan abati ini kan. Apalagi yang ketiga cuma 3, kehadiran. Abati akan tulis di sana 1, 2, 3 kan baru 4 dengan besok harusnya 5. Nah kalau antum 1 kali ya klik. Kalau antum tidak pernah ya berarti 0. Ya tapi antum ada catatan nggak? Aduh saya nggak pernah masuk. Oke, tapi ada catatan oke, no problem. Ananda sekalian yang akan dinilai oleh abati selain ini adalah ini nih. Ini terakhir nih, afektif. Kalau ini adalah nilai kan ada 3 aspek tuh. Yaitu kognitif dengan psikomotor. Yang satu lagi adalah afektif alias akhlak alias kejujuran. Jangan coba-coba kamu bilang saya masuk 4 kali minggu depan ya. Diklik 4 kali. Oleh abati akan dicek. Data primernya lengkap di abati dicek. Dia hanya 3 kali. Dia hanya 2 kali. Kalau ketahuan itu berarti antum siap-siap orang tua antum akan dipanggil ke sekolah. Ya, akan dipanggil dan resikonya besar sekali. Jujur antum. Ini penting. Ini penting sekali. Demikian mudah-mudahan antum paham ya. Kita padai saja karena sudah mengambil waktu sedikit. Ucapkan sebentar dulu berhenti ini. Baik, Anda sekalian cukup sekian. Mudah-mudahan antum paham. Yang hadir adalah 65 ya. Oke. Ucapkan hamdalah dan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.